Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu menolong hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tak terduga cara-Mu untuk menolong hidupku Yesus. Karena Kau yang ku andalkan,
karena Kau yang ku percaya. Di setiap musim hidupku, di sepanjang umur hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan dan semuanya bisa bersukacita setiap waktu. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, puji nama Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam banyak situasi, jika seseorang ingin melakukan sesuatu, seringkali kalau ada yang bisa diandalkan akan lebih yakin
ya untuk melakukannya, melanjutkannya. Kalau ada yang bisa diandalkan, lebih percaya diri dan lebih yakin akan memperoleh hasil yang baik. Saya beri contoh misalnya, seorang anak biasanya sangat mengandalkan orang tuanya. Jika menghadapi suatu tantangan, anak-anak melibatkan orang tuanya, dan ketika anak yakin ada orang tua yang bisa diandalkan, maka mereka akan sangat percaya diri untuk melanjutkan tantangan tersebut. Atau contoh lain, orang-orang tua yang sudah sepuh biasanya mengandalkan anaknya. Ya, untuk segala keperluan, misalnya sakit, yang diingat adalah anaknya dan segera menghubungi untuk memperoleh bantuan. Nah, saudaraku, jika kita sebagai orang yang percaya butuh pertolongan, siapakah yang kita mintai tolong untuk mendampingi kita, untuk melindungi kita? Nah, ayat firman Tuhan ini berkata bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, pribadi yang pertama yang harus kita andalkan dalam hidup ini setiap hari, maka itu adalah Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Kata mengandalkan berarti mempercayakan, menggantungkan, mengunggulkan, atau menyandarkan. Ya, ada contoh kalimat yaitu ibu saya mengandalkan saya untuk mendapatkan dukungan finansial. Seseorang yang diandalkan pasti mempunyai kemampuan lebih baik dari diri kita sendiri. Nah, saudara, dalam hal ini orang percaya harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jika kita mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, maka kita akan diberkati. Mengandalkan Tuhan berarti kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya, sepenuhnya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saudara, di dalam Mazmur dikatakan percayalah kepada Tuhan. Ya, jadi mengandalkan Tuhan itu berarti kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita juga karena kita orang percaya, kita melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Juga kita menjadi orang yang setia. Ya, jadi seseorang yang mengandalkan Tuhan itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Mengandalkan Tuhan itu berarti kita itu benar-benar melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran firman Tuhan, standar firman Tuhan. Jadi kita menjadi orang yang setia, kita menjadi orang yang jujur, rajin, ya. Jadi tidak ada maksud mengandalkan Tuhan itu pasif, tidak. Kita tetap aktif melakukan segala kegiatan kita, tugas kita, tetapi di dalam semuanya itu kita landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apa ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Sudahkah ciri itu ada dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu, Saudara semuanya? Kalau kita mungkin melihat orang lain itu mudah, tetapi kalau kita mau lihat diri kita, kita koreksi. Sudahkah saya menjadi orang yang mengandalkan Tuhan? Setelah sekian lama saya menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan. Nah, ciri yang pertama yang kita bisa lihat dari ayat-ayat firman Tuhan ini, orang yang mengandalkan Tuhan memiliki iman yang kuat, ya. Apa maksudnya iman yang kuat, ya? Jadi seseorang yang memiliki iman yang kuat pasti punya semangat, ya, selalu bersemangat untuk menghadapi setiap tantangan, selalu bersemangat untuk melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Di dalamnya juga ada kegigihan, gigih serta optimis, ya. Karena apa? Dia punya dasar iman yang kuat.
dia optimis melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tugas-tugasnya sehari-hari dikerjakan dengan begitu percaya bahwa Tuhan menyertai. Kemudian ciri yang kedua yaitu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan orang yang ragu-ragu, tetapi benar-benar mempercayakan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Berpaut terus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saudara, setiap hari banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lemah, menjadi khawatir, menjadi berpikir yang macam-macam ya saudara ya, sehingga kita merasa kekuatannya menurun. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ketika ada kekhawatiran, maka imannya dikuatkan kembali, percayanya diteguhkan kembali di dalam Tuhan. Berpaut terus kepada Tuhan, melekat terus kepada Tuhan. Ya, ciri yang ketiga yaitu tidak takut akan kesulitan hidup. Ya, memang kita masih hidup di dunia, Bapak Ibu Saudara, kesulitan itu kita tidak harapkan, tetapi seringkali muncul. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan tetap bisa berjalan di tengah kesulitan dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan membawa grafik hidupnya itu naik dan bukan turun ya. Jadi tidak takut akan kesulitan hidup tetapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Sudahkah ciri ini ada dalam kehidupan kita sekalian? Memiliki iman yang kuat, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak takut menghadapi kesulitan. Ini sangat penting ya buat kita masing-masing mengoreksi iman kita kepada Tuhan di dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Ada satu ayat yang sangat terkenal di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Dari ayat ini kita belajar satu hal, bahwa dalam segala peristiwa yang kita alami, dalam segala hal yang kita lewati, di dalamnya juga Tuhan bekerja. Untuk apa? Untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Meskipun kita tidak suka, meskipun itu sesuatu yang menurut kita tidak baik, tetapi dalam hal itu pun Tuhan bekerja untuk membawa kita kepada hal-hal yang baik ya, membawa kita kepada suatu berkat yang Tuhan sediakan, mengingatkan kita di dalam setiap langkah kita bahwa dalam kesulitan apapun Tuhan bekerja menolong kita, menopang kita ya. Yang berikutnya, akibat mengandalkan Tuhan, ya, akibatnya apa? Pasti ada ya. Akibat mengandalkan Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 8. Tadi kita sudah baca, saya baca ulang ya saudara. Dikatakan firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah akibat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita persempit ya, dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu mendapatkan asupan rohani ya. Jadi selalu mendapatkan makanan rohani yang menguatkan imannya. Yaitu dalam kata ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air ya. Kita tahu saudara bahwa pohon itu untuk pertumbuhannya, perkembangannya dia mendapat makanan dari akar-akarnya ya. Jadi akarnya mencari makan untuk keperluan sebuah pohon. Nah saudara, jika kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, maka kerohanian kita akan terus mendapatkan makanan rohani yang dari Tuhan.
Artinya bahwa kita akan menjadi kuat di dalam Yesus. Kita setiap hari mendapat asupan rohani, maka kita semakin hari semakin kuat. Lalu akibat yang berikutnya, orang yang mengandalkan Tuhan hidup dalam berkat Tuhan. Ya, tidak dipengaruhi oleh musim, dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Ya, jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak terpengaruh oleh musim, ya, baik mungkin ekonomi global sedang terganggu, orang yang mengandalkan Tuhan tetap terpelihara oleh Tuhan dengan baik, ya, tidak dipengaruhi oleh musim. Ya, jadi tetap teguh, tetap percaya, andalkan Tuhan setiap hari. Yang berikutnya selalu berbuah, ya, tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang yang mengandalkan Tuhannya, tidak berhenti menghasilkan buah, selalu berbuah, setiap hari berbuah. Buah apa saja? Buah roh, buah pertobatan, buah pelayanan, tidak berhenti menghasilkan buah. Selalu ada buah yang bisa dinikmati oleh orang di sekeliling kita. Bisa dinikmati oleh Tuhan sendiri, ya. Jadi kita bersyukur sekali kita punya Tuhan yang luar biasa. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui ayat firman Tuhan ini kita semuanya mau mengandalkan Tuhan setiap waktu. Ya, apapun musim dalam hidup kita, apapun situasinya, baik itu lagi enak maupun lagi dalam tantangan, ya, tetap andalkan Yesus karena Dia patut diandalkan dalam segala situasi. Percayalah, Tuhan selalu siap menolong kita, memimpin, menyelamatkan kita dari berbagai situasi, dan Dia selalu sanggup melakukan mujizat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu. Saya baca ayat yang pertama tadi, saya ulang baca ya saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Siapa kok orang yang diberkati itu? Yaitu saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan ada setiap hari menyertai kami, menolong kami. Kami mau mengandalkan Tuhan sepanjang hari ini dan seterusnya. Dan kami mau apapun rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus pimpin kami supaya kami bisa terus melekat kepada Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hari ini. Berkat Tuhan atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.